Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu udah dikumpulin kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsubun Arif dari Forum News Network. Masa depan ibu kota Nusantara. Ini proyek mercusuar yang semula diharapkan bakal jadi warisan Jokowi yang bakal dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia itu makin nggak jelas gitu ya. Saya memilih kalimat itu mungkin supaya lebih netral daripada saya omongin bakal mangkrak, memastikan mangkrak karena banyak yang baper ya kalau ada yang ngomong seperti itu. Para investor yang masuk ke IKN bahkan sudah melakukan groundbreaking ternyata tidak melanjutkan pembangunannya. Yang mengejutkan, kabar itu diungkap oleh Menteri Perumahan Marwarar Sirait yang sebelumnya itu dia mengaku bergabung dalam grup para investor yang melakukan groundbreaking di IKN pada bulan September, masa terakhir pemerintahnya setahun menjelang pemerintahan Presiden Jokowi berakhir ya. Pada waktu itu ketika ditanya wartawan dia menyatakan saya ikut Pak Aguan, kata Marwarar. Dan Aguan ini memang waktu itu menjadi ketua konsorsium Nusantara begitu ya. Disebutnya ada 10 grup perusahaan yang waktu itu melakukan groundbreaking di IKN. Nah, ketika di eranya Pak Prabowo ini kan kemudian ternyata Marwarar dipilih menjadi salah satu menteri ya, salah seorang menteri yakni Menteri Perumahan. Nah, ini saya baca di detik.com Selasa sore ini tanggal 21 Januari. Jadi masih fresh from the oven ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengungkap rencana pemerintah itu untuk meninjau ulang kinerja investor di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Katanya hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana. Marwarar yang biasa disapa dengan ARA ini menjelaskan saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu, pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN. Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan Pak Bas, ini maksudnya Basuki Hadi Mulyono yang sekarang jadi Kepala Otorita IKN, itu juga setuju. Di review yang sudah groundbreaking, itu disampaikan oleh Marwarar usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini ya, hari Selasa. Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi dan tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun sehingga kesempatan itu jadi produktif waktunya. Marwarar itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Ya pasti ya, karena memang anggaran pemerintah sendiri kan sulit banget ini ya sekarang boro-boro untuk bangun IKN. Untuk makan siang gratis saja terpaksa kan anggaran infrastruktur dipangkas ya. Nah ini saya lanjutkan lagi pernyataan dari Arab ya. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN. Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa melakukan investasi di IKN terutama yang serius. Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Dan ARA menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo. Saya rasa itu harus dikasih deadline. Waktunya kapan? Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama. Sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadline-nya. Saya jujur nggak terkejut ya Marwarar menyampaikan soal itu ya. Pertama kan dia sendiri termasuk yang waktu itu terlibat dalam konsorsium. Kalau gitu kan ya ditanya sajalah kepada mereka itu dulu itu serius atau enggak gitu ya. Atau tanya langsung ke Aguan ya.
Karena kan kita ingat bahwa yang memimpin itu Aguan dan Marwarar itu waktu itu dia ikut dengan Aguan. Kenapa mesti formal tanya aja gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu ya jawabannya apa. Itu nanti kita bahas soal jawaban Aguan itu ya. Apa sekarang ini nggak enak kalau Marwarar itu bertanya langsung ke Pak Aguan karena ini pernah beberapa waktu yang lalu itu dia sempat berseloroh setelah dia jadi menteri perumahan ini ya. Waktu itu kepada Aguan dia menyatakan bahwa kalau dulu Aguan itu bosnya karena dia bekerja sebagai advisor bos Agung Sedayu Group, sekarang Arar itu merasa bahwa rodanya berputar ya karena dia sekarang sudah menjadi menteri. Waktu itu Pak Prabowo bilang begini, dulu Pak Luhut komandan saya, Pak Wiranto senior saya, tapi roda berputar. Saya harus jujur, dulu saya kerja di tempat Pak Aguan jadi advisor. Jadi roda berputar Pak Aguan, kata Ara sambil tertawa saat menyampaikan sambutan groundbreaking atau peletakan batu pertama rumah gratis di Tangerang. Itu tanggal 1 November tahun 2024. Namun dia menyatakan bahwa harus tetap bekerja profesional dengan Aguan pada saat itu. Dan Aguan yang ada di sebelahnya itu hanya senyum-senyum pada waktu itu. Pada bulan September ya tahun 2023 atau ini setahun lah menjelang masa terakhir jabatan kedua dari Presiden Jokowi. Pada waktu itu kan sejumlah pengusaha itu bergabung di dalam konsorsium Nusantara. Itu ada 10 investor ini dan ini dipimpin oleh Aguan sebagai bos dari Agung Sedayu Group. Mereka melakukan groundbreaking di IKN. 10 investor itu yakni Agung Sedayu, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group. Selain beberapa investor di dalam konsorsium tersebut, terdapat juga beberapa investor yang turut terlibat di dalam proses pembangunan di sektor perhotelan, shopping mall, rumah sakit, pendidikan, perkantoran, seperti dilakukan oleh Pakuan, Marriott, Jambuluwu, Vansanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School. Semua pembangunan tersebut dilaksanakan dengan prinsip gotong royong. Jadi kan nggak perlu tanya-tanya lagi ya, tinggal ditelepon aja Pak Aguan atau menghadaplah Pak Aguan gitu ya. Saya kok ketika kemudian soal groundbreaking itu saya jadi teringat ya pada waktu itu Pak Jokowi membanggakan bahwa ini sekarang kenapa para investor lokal yang diminta untuk membangun itu karena kata dia nggak mau dikomplain oleh para investor lokal. Kenapa kok mereka nggak diajak-ajak sementara Pak Jokowi menawarkan ke dunia internasional, kata dia. Ya sekarang prioritasnya adalah para investor lokal itu. Kalau bandara nanti di sini selesai, Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit. Betul Pak Bambang? Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini. Dan kita harapkan juga nanti di bulan Juli maksimal, awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan. Karena dua ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab. Di sini banyak yang punya duit Pak. Pasti ada yang berbicara seperti itu. Dulu kita tawarkan pada diem.
Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau-beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan, datang menanamkan, modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar. Dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Saya termasuk waktu itu juga yang bertanya-tanya, ada apa ini kok tiba-tiba ini para Taipan ini rame-rame melakukan groundbreaking di IKN. Karena kan mereka ini para Taipan ini mereka adalah selalu follow kekuasaan, follow the power ya. Mereka selalu mengikuti siapa yang akan berkuasa dan biasanya kalau udah setahun menjelang masa jabatan seorang presiden itu apalagi periode yang kedua dia sudah ditinggalkan. Mereka pasti akan mencari bos baru siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan bisa ditempel oleh para Taipan itu. Ya memang begitu karena hidup di Indonesia ini kalau Anda berbisnis dan tidak punya akses pada kekuasaan itu berat gitu. Tapi kalau bisa punya akses kekuasaan bisa atur semuanya gitu ya. Nah tapi kok ini menurut saya agak aneh pada waktu itu gitu. Saya menduga pasti ini dipalakin kalau Bung Rocky menyebutnya seperti itu ya para Taipan ini. Belakangan ternyata dugaan itu benar karena Aguan dalam wawancaranya dengan Tempo kan waktu itu menyatakan bahwa mereka itu melakukan groundbreaking itu karena diperintah oleh Presiden Jokowi dan itu untuk menyelamatkan muka presiden. Clear ya, jadi bukan karena kemauan mereka, tapi kemauan dari Pak Jokowi yang mungkin sangat malu karena bolak-balik ngomong bahwa sudah antri untuk investor di IKN itu, dan kemudian bahkan waktu sempat nyatakan oversubscribe segala macam ya, tiba-tiba begitu Pak Jokowi mundur kok belum ada yang investasi di sana, makanya kemudian Pak Jokowi bahasa halusnya minta tolong para Taipan ini. Sementara kalau bahasa premannya ya dipalakin lah ini sama Pak Jokowi. Dan pada waktu itu kan tadi seperti Pak Jokowi ini investasinya sampai 20 triliun gitu. Jadi kalau sekarang ini nggak berlanjut groundbreakingnya nggak perlu kaget gitu ya. Karena Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden dan mereka juga melihat bahwa ya ini nggak ada prospeknya lah untuk menanamkan investasi triliunan di IKN itu. Kalau mereka sekarang melanjutkan, ya jadi secara bisnis dipastikan itu akan rugi gitu. Soal ini pada waktu Pak Jokowi itu kan kita tahu Pak Jokowi itu sudah bahkan itu jadi seperti sales promotion boy ya untuk IKN ini kemana-mana dalam forum-forum internasional dia menawarkan kepada para kepala negara yang dia temui ketika dia berkunjung ke negara-negara misalnya ke Timur Tengah dan sebagainya juga menawarkan untuk investasi di IKN. Nah, tapi kalau saya paling ingat itu adalah ketika Pak Jokowi, saya kira Anda juga masih paling mengingat momen ini, berkunjung ke Singapura dan menawarkan kepada warga Singapura untuk pindah ke IKN.